warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa. Saya Bung Jas Bima Sena mengucapkan salam kompak persahabatan untuk Anda. Kita berjumpa dalam acara Monika Berita dan Informasi. Di dalam Monika Berita dan Informasi akan saya sampaikan berita-berita untuk wilayah Barito Timur dan sekitarnya, Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Baiklah, akan kita mulai satu persatu Monika Berita dan Informasi. Untuk rekan-rekan di kawasan Tamiang, Layang dan sekitarnya, Anda bisa mendengarkan di 92,9 FM, dan untuk wilayah Ambar dan sekitarnya di 98,8 FM. Oke, baiklah, akan saya sampaikan Monika Berita dan Informasi. BPP Paku tanam padi perdana di Desa Tampa. Kita lihat ada foto-foto yang sudah ada di tayang kami. Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Paku Kabupaten Barito Timur menggelar tanam padi perdana untuk musim tanam April-September atau ASEP Senin 29 Juni 2020 ini. Tanam padi perdana yang dilakukan pada sawah milik anggota kelompok Tani Maju Bersama di 2 Desa Tampak tersebut juga dihadiri oleh Kepala Dinas Pertanian Barito Timur, Kepala Desa Tampak beserta aparat Babinsa dan penyuluh pertanian BPP Paku. Koordinator BPP Paku Abel Saret menjelaskan kegiatan tanam padi perdana ini bertujuan untuk mendorong petani di Desa Tampak maupun desa lain di Kecamatan Paku untuk melakukan penanaman padi secara serentak pada musim tanam ASEP. Menurutnya, penanaman padi serentak memudahkan petani memutus rantai penyebaran hama penyakit tanaman. Selain itu juga memudahkan dalam pengaturan irigasi, pendistribusian sarana produksi, penggunaan alat mesin pertanian maupun pemanenan, kata Axel di sela kegiatan tanam tersebut. Pada penanaman padi di kelompok tani ini diterapkan pola tanam jajar legowo 4/1. Pola tanam jajar legowo 4/1 ini merupakan merupakan manipulasi lokasi pertanaman sehingga memiliki jumlah tanam pinggir yang lebih banyak dengan adanya barisan kosong pada setiap 4 baris tanam padi. Kita lanjutkan masih dari Barito Timur. Monika Berita dan Informasi, dan masih bersama radio kesayangan Anda di 92,9 FM dan 98,8 FM. Untuk rekan-rekan yang kebetulan belum bisa mendengarkan radio ini, Anda bisa kunjungi di YouTube kami, yaitu di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Sekali lagi di YouTube kami di Radio Spasi Monika Spasi Surya Spasi Barito Timur. Itu alamat YouTube kami. Layanan sembako murah gratis ongkir lumbung pangan Jawa Timur kini jangkau masyarakat di Malang Raya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus berupaya memperluas jangkauan layanan lumbung pangan Jawa Timur. Mulai pekan ini layanan belanja online sembako murah di bawah harga pasar dan gratis ongkir bisa dinikmati warga Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kabupaten Malang Raya. Warga masyarakat Malang Raya bisa memanfaatkan layanan belanja online via website Lumbung Pangan Jatim dengan pembayaran lewat bank atau pesan dengan sistem bayar di tempat. Mudah-mudahan untuk Barito Timur juga bisa memikirkan sistem-sistem yang bisa memudahkan dalam rangka pelayanan masyarakat Barito Timur tentunya dari pemerintah yang terkait.
Oke, baik, akan kembali dan kita kembali ke Barito Timur. Belasan pelaku wisata di Barito Timur terima belasa dari Kementerian Pariwisata. Tamelayang, 12 pelaku usaha pariwisata yang terdampak COVID-19 Kabupaten Barito Timur menerima bantuan bahan pokok dan lauk siap saji atau balasa dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Penyerahan paket balasa ini diserahkan Wakil Bupati Barito Timur Habib Said Abdul Saleh bersama Sekretaris Daerah Eskop, Ketua DPRD Barito Timur Nur Sulistyo dan jajaran FKPD, dan disaksikan oleh para asisten Sekda, Kepala Dinas Sosial dan Kepala DPMD serta para camat se-Kabupaten Barito Timur. Bupati Barito Timur Abdul Mebas dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati Said Abdul Saleh mengatakan program ini adalah salah satu bentuk kepedulian pemerintah pusat sebagai langkah konkret dalam membantu para pelaku usaha pariwisata yang sedang mengalami kesulitan pasca terjadinya pandemi COVID-19 saat ini. Semoga bantuan ini bermanfaat dan dapat digunakan dengan baik sehingga program pemerintah ini tidak salah sasaran dan menambah semangat pelaku usaha dalam mengelola pariwisata di daerah ini. Pada kesempatan itu Ampera mengatakan agar pelaku pariwisata bersabar menghadapi pandemi COVID-19 ini dan tidak gegabah membuka objek wisata tanpa memperhatikan protokol kesehatan guna menekan penyebaran COVID-19 di daerah itu. Dalam laporan PLT Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Barito Timur, Porti R mengatakan program ini adalah bentuk kepedulian pemerintah kepada pelaku usaha wisata dari 59 orang yang diusulkan pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif merealisasikan untuk 12 orang saja. Tapi kita patut bersyukur karena masih mendapat perhatian dari pemerintah pusat, katanya. Oke, baik, Anda masih bersama kami di gelombang sayang Anda di 92,9 FM dan 98,8 FM. Kembali ke Kalimantan Tengah dan kini akan saya bacakan. Sugianto Sabran, Habib masih dinamis, Riban Ben mengarah ke final. Dan inilah untuk berita selengkapnya. Proses penentuan bakal calon yang direkomendasikan maju Pilkup Kalteng terus bergulir. Hingga kemarin belum ada satupun rekomendasi untuk semua bakal calon Gubernur Kalteng yang diturunkan oleh partai politik atau parpol. Terlihat dinamika politiknya masih dinamis atau kemungkinan masih bisa berubah-ubah. Pemerhati politik Kalteng Ahmad Sari mengatakan jika melihat posisi saat ini untuk koalisi pasangan calon maka Riban Setia dan Ben Brahim tampak sudah mengarah ke final. Namun untuk pertahanan Haji Sugianto Sabran dan Habib Ismail masih dinamis walaupun hitung-hitungan dirinya jumlah paslon maksimal 3 paslon. Saat ini cukup kesulitan menghitung dan memformulasi koalisi partai. Ada indikasi koordinasi Partai Golkar dan koalisi koordinasi PDI, walaupun antara Partai Golkar dan PDI juga masih terbuka kemungkinan mengusulkan paslon yang sama, kata Ahmad Sari kepada wartawan kami. Sebetulnya lanjut mantan Ketua Komisi Pemilihan Umum KPU Kalteng ini masih ada kursi Gerindra, Demokrat dan sejumlah partai politik lainnya yang dilihat masih sangat dinamis hingga proses pendaftaran ke KPU mendatang. Terpisah pengamat politik lainnya John Retel Albri Sandi mengatakan Pilkup Kalteng diprediksi akan diikuti 4 pasangan calon yang kemudian akan
mengerucut jika parpol peraih suara terbanyak mengusung petahana. Besar kemungkinan terjadi polarisasi suara pada satu paslon. Petahana mencermati lambatnya rekomendasi dari parpol. Besar kemungkinan parpol mengajukan sendiri kandidatnya. Hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayangan Anda di 92,9 FM dan 98,8 FM. Masih bersama Bung Jos Bimasina dalam acara Monika Berita dan Informasi. Untuk rekan-rekan yang ingin melihat YouTube kami dan kebetulan saat ini belum bisa mendengarkan berita, silakan kunjungi YouTube kami di radio spasi Monika spasi Surya spasi Barito Timur. Radio Monika Surya Barito Timur, semua pakai spasi ya. Oke, baik, masih bersama Bung Jos Bimasena. Saya bacakan berita terakhir untuk Kalimantan Tengah dan sekitarnya. Luapan air Sungai Lamandau, Bupati dan Kapolres turun tangan dalam hal ini. Dua petinggi Kabupaten Lamandau, Kapolres Lamandau AKBP Titis Bangun HP SIK MH bersama Bupati Lamandau Haji Hendra Lesmana melaksanakan bakti sosial atau baksos dalam rangka Hari Bayangkara ke-74 di desa yang terdampak bencana banjir luapan air Sungai Lamandau. Kapolres dan Bupati serta TNI menyerahkan bantuan sembako kepada warga desa Nanga Belantikan, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau yang ikuti merendam banjir setinggi kurang lebih 2 meter. Jangan melihat nilai, kita berharap dengan bantuan ini semoga dapat membantu para korban banjir setidaknya untuk memenuhi kebutuhan mereka dalam sehari-hari. Oke, baik, hingga saat ini Anda masih bersama kami di gelombang sayangan Anda dan terima kasih atas kebersamaannya dan mohon maaf atas kurangan. Tentunya saya Bung Jos Bimasina mengucapkan selamat berpisah, sampai jumpa dan mari maju selangkah seiring perkembangan zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah.